Guys, kita udah nyampe di depan SeaWorld. Kita mau masuk ke SeaWorld. Guys, kita mau ke SeaWorld. Ya. Karena saat ini penonton sudah mau sudah berbelakang lagi, artinya sudah kami ke Gak usah langsung. sini tuh. Ke sore. Puas atau belum? Kita mau masuk. Belum, karena belum semua dapat hadiah. Nantinya masih ada lagi acara video show selanjutnya di Shark. Kita mau masuk kan? Yuk masuk. Yuk, akan diberikan. Yuk kita tukar tiketnya dulu ya guys. Apa sih masuk? Guys, kemarin aku foto situ pas dulu. Iseng, ayo masuk. Bulan yang bermasuk foto bersama. Wow, ikannya banyak ya deh. Guys, lihat guys. Diskus. Guys. Guys. Besar. Atin putih. Itu bukan mati, papi, itu tidur. Itu. Oh, dia lagi tidur. Ayo. Guys, itu guys. Nih, dia lagi tidur. Nah, lagi ada pertunjukan, nonton dulu yuk. Lagi mulai. Kita baru keliling. Pertunjukan hiu, kasih makan hiu. Kita pertunjukannya selesai. Dan itu entah pertunjukannya selesai, udah nanti baru keliling. Guys, ini. Tapi. Kuda laut. Iya. Sini deh nonton udah. Mau hiu kasih makan. Kita berdiri. Oh, tenang. Ya. Iya, lihat pertunjukan dulu. Mana hiunya? Baunya apa, Bang? Loh, hiu. Halo, Bibi. Di sini ada show. Seluruh pengunjung SeaWorld Ancol, 10 menit lagi akan berlangsung acara penerimaan ikan di akuarium ikan hiu. Kami mengundang Anda untuk menyaksikan di akuarium ikan hiu. Udah berpulang minus 8. Hah? Acara penerimaan ikan di akuarium ikan hiu. Dingin. Udah dia antar kita. Terima kasih. Masih berasa banget, selamat siang semuanya. Selamat siang. Baik sahabat laut ya. Nanti kita
sekalian, ada satu orang kakak penyelam yang akan berada di dalam dari area akuarium khusus ikan hiu untuk memberikan makan kepada ikan hiunya ini secara satu persatu dengan cara disuapin. Siapa di sini adik-adik yang makannya masih disuapin? Coba angkat tangannya. Waduh, masih banyak banget yang makannya masih disuapin. Kalau makannya masih disuapin berarti mirip sama ikan. Mau nggak disuapin sama ikan? Enggak. Nanti kalau kesini lagi ke Siul Ancol lagi, nanti kamu mau tanya sama ayah bundanya. Adik-adik makannya masih disuapin atau enggak? Kalau jawabannya masih disuapin, nanti dimasukin ke akuarium ikan hiu, mau nggak? Mau tentunya ya. Jadi harus bisa makan sendiri. Oke, sahabat laut, kita masih menunggu kakak penyelam nantinya yang akan berdiri tepat di tengah-tengah dari area akuarium utama. Sebelum kakak penyelamnya hadir, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Mama selaku Staff Education dari Siul Ancol, di mana Mama yang saat ini nantinya akan menginformasikan kepada pengunjung tentang biota yang nantinya akan diberikan makan. Boleh kita kasih tepuk tangan yang paling? Boleh kita kasih tepuk tangan untuk kakak penyelam? Dan kita kasih tepuk tangan. Halo, kakak penyelam. Hai. Oke, saat ini nih ada Kak John atau Kak Heru ya yang hari ini hadir nih, sahabat laut. Karena kakak penyelam ini hadirnya ya menggunakan atribut khusus dari ujung kepala hingga ujung kaki. Namanya adalah shark shoe. Shark shoe sendiri ini berfungsi untuk melindungi kakak penyelam dari serangan hiu yang dilakukan secara tiba-tiba. Nah, karena ikan hiu yang saat ini diberikan makan jenisnya adalah ikan hiu raksasa ya, dan juga ada ikan hiu sirip hitam nih sahabat laut. Berlanjut kembali terkait ikan hiu yang saat ini diberikan makan, ada ikan hiu yang besar, ada juga ikan hiu yang kecil. Kira-kira kita mau kenalan sama yang mana dulu nih? Yang besar dulu atau yang kecil dulu? Yang besar dulu boleh. Di sini ada ikan hiu yang besar. Iya, ini kakak penyelamnya ditabrak ya sama si ikan hiu ini. Jadi sahabat laut, ikan hiu yang besar ini jenisnya adalah ikan hiu perawat raksasa atau giant shark, atau biasanya masyarakat sekitar perairan Pulau Jawa menyebutnya sebagai ikan hiu buto. Buto sendiri ini artinya besar atau raksasa. Untuk bobot dari si ikan hiu raksasa ini sendiri mencapai 180 kg, bahkan bisa sampai di atas 200 kg. Kalau kakak penyelam nih bersanding ya, berdampingan dengan si ikan hiu, tentu jauh lebih besar ikan hiu dibandingkan dari kakak penyelamnya ya sahabat laut. Kak, kenapa saat ini kakak penyelam sudah tidak lagi menggunakan kerangkeng dan tidak lagi memakai tongkat untuk memberikan makan? Karena saat ini kakak penyelam nih sudah bonding banget nih dengan si ikan hiunya ya sahabat laut, tertutup dari ujung kepala hingga ujung kaki. Kak, cuma ada satu aja kakak penyelamnya, enggak ya sahabat laut? Ternyata ada satu orang lagi kakak penyelam yang berada di sisi bagian atas akuarium untuk berjaga-jaga sebagai tim rescue atau tim penyelamat ketika terjadi hal yang tidak diinginkan. Karena sejatinya ikan hiu merupakan salah satu spesies hewan yang dimana ia ini tergolong sebagai predator. Ia ini adalah salah satu predator air laut yang memiliki tulang sejati pada bagian area rahangnya saja. Kita lihat tuh ikan hiunya nih sahabat laut, ia masuk ke dalam ember. Kak, padahal tadi sebelum kakak penyelamnya hadir nih, ikan hiunya berada di dasar akuarium saja loh, bahkan sampai tidak bergerak. Dipikirnya ikan hiunya ini sakit atau ikan hiunya ini lagi kurang sehat atau hampir mati Kak. Tapi kita lihat ya sahabat laut, saat ini ikan hiunya sudah sangat jauh lebih agresif. Padahal ia ini merupakan salah satu spesies hewan nokturnal atau spesies hewan yang mampu hidupnya lebih aktif pada saat malam hari. Oke kakak, mohon maaf, pasti boleh tolong dimatikan. Oke, jadi untuk mendokumentasikan rangkaian sesi kali ini diharapkan untuk pengunjung ya sahabat laut tidak menggunakan lampu flash ataupun lampu kilat ataupun lampu senter yang ada di kamera ponsel ataupun kamera digital Anda. Berlanjut kembali nih terkait si ikan hiu yang berbahaya ini. Kenapa sih Kak kita ini video ini nggak boleh pakai flash, nggak boleh foto pakai flash juga? Karena sahabat laut itu akan mengganggu fokus
fokus dari si ikan hiu. Karena pernah ada kejadian pahit yang dialami kakak penyelam dari SeaWorld Ancol, tapi bukan pada saat acara pemberian makan, melainkan sengajaan si ikan hiu ini ya terkena 54 jahitan tangan kakak penyelam ya pada bagian lengan kanannya pengunjung. Dimana itu terjadi karena ketidaksengajaan terhisap dari si ikan hiu yang besar ini atau ikan top. Berlanjut kembali, ikan hiu buto ini belum malam kak, tapi ia sudah mulai aktif, sudah mulai agresif, betul sekali. Karena ia sudah mencium bau amis yang ada di dalam ember. Kita lihat tuh sahabat laut, ia ini juga ternyata memiliki cara makan yang cukup unik. Makannya dengan cara dihisap atau disedot seperti vacuum cleaner. Bahkan muatannya 10 kali lebih cepat dibandingkan vacuum cleaner yang ada di rumah. Lalu kita lihat nih sahabat laut, ikan hiunya saat ini sudah mulai agresif karena ia sudah mencium bau amis ataupun bau darah dari makanan yang dibawakan oleh kakak penyelam dari SeaWorld Ancol. Terdapat dua seperti taring ya pada bagian depan mulutnya nih. Kalau sahabat laut melihat secara detail, tapi itu ternyata bukan taring, bukan juga gigi. Namanya adalah sungut, sama seperti ikan lele. Ketika ia ini mencium bau amis ataupun bau darah akan bergetar meskipun dari kejauhan. Kalau di area lautan lepas ia mampu mencium bau amis ataupun bau darah dari kejauhan 7 km. Sekarang kamu mau tanya sama sahabat laut, kira-kira ikan hiu ini memakan manusia atau tidak? Makan manusia atau tidak jadinya? Ada yang bilang iya, ada juga yang bilang enggak. Pernyataan yang paling tepat adalah manusia merupakan rantai makanan paling terakhir. Ia tidak akan menyerang manusia ketika manusia ini dalam keadaan sehat dan tidak membuat pergerakan hiperaktif pada saat berada di dekat dari si ikan hiu. Ikan hiu ini akan menyerang manusia ketika mencium bau amis ataupun bau darah. Kalau ada ikan-ikan kecil, ada manusia, ia akan lebih pilihnya adalah ikan-ikan kecil. Karena manusia merupakan rantai makanan paling terakhir untuk si ikan hiu. Sudah selesai kakak? Boleh dong kita kasih lambaian tangan untuk kakak aja. Say bye-bye. Oke, saat ini kakak penyelam akan kembali naik ke atas, tapi kita belum kenalan nih sahabat laut sama spesies ikan hiu yang ukurannya kecil. Jenisnya adalah ikan hiu serep hitam atau black tip rim shark dengan nama latin Chacanus melanopterus. Ia menduduki peringkat ke-26 dari 32 spesies ikan hiu terganas yang ada di dunia. Tersebar lebih ratusan ya, bahkan sampai dengan 400 spesies ikan hiu. Namun 32 saja diantaranya yang merupakan spesies ikan hiu yang berbahaya. Kalau ikan hiu buto urutan keberapa sih kak? Ikan hiu buto ini urutan terakhir sahabat laut. Sekarang kamu punya hadiah untuk sahabat laut. Ada yang mau hadiah nggak? Kurang semangat, siapa yang mau hadiah? Siapa yang di sini di rumahnya suka makan? Ada nggak yang di sini yang di rumahnya suka makan ikan? Aku. Siapa di sini yang di rumahnya suka makan ikan? Aku. Siapa di sini yang di rumahnya suka makan ikan? Aku. Siapa di sini yang bukan yang ikan? Jangan banget ya. Gak ada yang menggunakan ikan yang gak masuk ya. Oke. Maksudnya yang simpel aja. Pertanyaannya adalah ikan hiu jenis apa yang paling menduduki peringkat ikan hiu berbahaya nomor pertama? Ada yang bisa jawab? Cacing laut. Megalodon masih kurang tepat. Ada lagi apa? Hiu putih masih kurang tepat. Cacing laut. Hiu macan masih kurang tepat. Yuk. Masih kurang tepat apa? Hiu pantai betul sekali. Tidak. Terima kasih banyak atas sudah bantu jawab pertanyaan sahabat. Ikan perot. Kenapa? Ini juga saat ini memiliki peringkat pertama. Karena
apa nih? Nggak tahu, nggak di kanan. Oh, gurita ini. Di dalam sono. Oh iya tuh. Fokus. Looks horrific. Muncul nih. Cambiran ha. Tentang laut tuh. Kurang. Aku pegang. Tapi mau pegang. Jangan tadi gigit, untung tangannya. Tapi sama sekarang boleh kok. Ono deh no hiu nak. Mana hiu? Nih, Nih guys. Hiu guys. Tidak boleh pegang ya. dingin. Oh, ada ikannya kecil tuh, zoom itu. Dek, sana aja belum selesai dikunjungi. Tuh. Ikan. Iya, kamu udah pernah foto. Terus penting lah. Nggak ada tombolnya. Bukan tanpa kulit, emang begitu nih diawetin namanya. Ini apa ini? Keting Alaska.
Nggak tahu tuh. Kan monster. Nawarin dulu emaknya. Wah, kalau yang gede apa yang gede? Ikan perot. Tuh kamu tangannya bisa masuk tuh. Tangan kamu bisa digigitin. Nah. Enggak. Yuk ntar. Sini yuk. Lihat guys, tangan kita bisa digigit. Ini. Itu dikit itu ikan. Masukin tangannya. Enggak. Aduh. Ya enggak enak. Gimana rasanya? Rasanya enggak enak. Sini sebelah sini. Lumayan sakit. Ini masuk deh. Geli. Gigit-gigit. Aduh. Oh, no, banyak. Tuh. Pas kaget ini. Ubur-ubur. Ya ubur-ubur. Banget loh. Lihat guys, kecil banget kan? Kecil kan? 6 bulan ada usianya. Ini masa ubur-ubur ada usianya. Aku mau lewat yang kayak jalannya. Iya, yuk. Ada bayangan kita
Ya, ayo jalan. Ayo kalian jalan yuk. Nggak ada ya. Yuk. Ayo, ayo kalian jalan. Erlin, itu ada orang kamu nggak lihat sini. Nggak usah tuh sering foto di situ. Iya, rasanya. Dek, lari dek. Lari. Ayo foto. Nanti kalau ada yang bagus. Sekarang. Nggak ada. Tuh parinya sebelah tuh. Ada. Tuh. Apa sih? Yang jalan sendiri nih. Ini juga jalan, kami ini juga jalan. Enggak, satu ini yang jalan. Dia mau ke situ. Jangan pegang. Buat kebakaran. Oh, Parino. Tuh gede tuh.
ya. Ada hiu. Ada. Mana? Oh, saya bukan mana. Tuh. Kenapa itu ya? Elit. Tapi ikan hiu. Nah, iya nih Yun. Pak, kita masuk terowongan. Kalian masuk terowongan. Ih, jangan di situ nggak boleh. Ih. Kantor. Jalan ya. Lihat guys, sekarang. Tuh, pari. Langsung. Pari itu pari. Ikan parinya lagi bobo guys. Buntutnya diputusin. Atil, jadi nggak mati. Tapi kok buntutnya gitu? Atilnya dicopot. Kok bisa copot? Copotin. Gimana nih satu copotin? Gede banget ini. Lihat guys. Lihat guys, ikannya lagi ngapain itu? Lagi tidur. Lagi tidur. Tuh banyak tuh. Guys, ini dalam banget. Yang ini nggak terlalu ya. Ini dalam banget. Ngapain nih jangan? Ini kan suara airnya. Dia itu speaker ini. Buat, kenapa nggak kedengeran? Dia nggak ada yang ngomong. Itu buat suara air. Suara orang. Lagu. Nih. Ya guys. Ini tadi dia putusin. Enggak emang putus nih. Atilnya di situ. Tapi tadi ini Ada panjang ya papi. Ekornya panjang loh. Itu tadi diputusin. Iya. Kok diputusin tapi? Aja. Ini di sini dalam banget. Dah.
Sini. Oh ini panggungnya udah nggak ada tuh. Buat dia main bola. Nih, ada kayak buat dia main bola. Tadi kita lewatin ya. Kayak masih berasa jalan dari situ. Ayo sana, tadi belum semua ke sana ya. Jalan. Mau ke atas. Kita sana dulu itu sebelum dikelilingin tadi belah sana juga. Kita selalu bayangan apa ini? Layangan apaan? Tebak ya nanti. Masih makan pari. Tuh. Masih makan ikan pari. Di mana di dalam menu tersebut berisikan dari potongan ikan segar atau potongan dari ikan kuning, udang yang sudah dikupas dan juga terdapat potongan dari ikan kembung maupun ikan tongkol, dan dengan terdapat potongan dari oktopus atau gurita sebanyak 3 sampai 5 kg banyaknya. Bagi para pengunjung yang masih penasaran kira-kira ikan-ikan yang ada di sini, Ayo, mana? memiliki tawar dan kebiasaan Ya udah itu udah lihat. Itu masuk ke kolong. Aduh kejedot. Nggak kelihatan. Nggak ada ikannya. Apa? Itu apa? Apa nggak tahu ada cacing. Nggak ada ikan akuarium. Nggak kelihatan ikannya siapa ini. Wow, lihat guys. Aduh kejedot. Ini pendek. Oh iya nih pendek. Baby. Aduh, ini kayak ngap di sini. Ya. Ayo keluar guys. Jangan gitu doang guys. Aku mau ke atas. Tahu sebelah sono belum ada yang dari pas pintu masuk belum semua. Wah tuh kura-kura yang gede. Lihat guys, kura-kura. Kura-kura buaya namanya. Kura-kuranya penyek. Iya kayak buaya. Kura-kuranya penyek. Sono. Kura-kura. Dekat pintu masuk belum semua. Sini Elin. Ciri-ciri bintik-bintik berwarna putih di bagian solo atas tubuhnya. Ini belut listrik nih. Belut listrik. Mulut listrik. Ya kalau dia ngeluarin listrik ini nyala nih lampunya nih. Nih. Kita bisa pegang. Enggak loh, pakai itu tuh listrik tongkatnya tuh. Yuk, lihat sini. Salah satu jenisnya adalah pari motoro. Berkenalan fakta unik mengenai ikan pari, di mana ikan pari sendiri salah satu predator yang memiliki keunikan yang cukup banyak pada dirinya. Pertama, ikan pari ini memiliki mulut yang selalu tersenyum. Mulutnya berada tepat di bawah dasar dari bagian tubuhnya. Jadi untuk bagian matanya berada di bagian atas dari tubuhnya. Oh, udah. Masih banyak sekali pengunjung yang melihat bagian mata dari ikan pari katanya ada di bawah. Ternyata jawabannya masih kurang tepat. Karena secara struktur organ tubuh ikan pari memiliki bagian mata yang berada di atas dari tubuhnya. Sedangkan di bagian tubuhnya hanya terdapatnya insang dan juga bagian mulut. Nah biasanya ikan pari yang memiliki mulut yang berada di bawah dari tubuhnya kalau di habitat aslinya
Di laut lepas makanan utamanya adalah perasaran, remis, ataupun Ya naik ke atas tuh. yang makanan utamanya adalah potongan kecil. Kasihan nih mobilnya. Mobil beneran. Naik ke atas ya. Mana naik? Saya situ tuh. Jangan dipegang. Kenapa? Panas kan? Kenapa? Hiu ini macan. Pegang coba. Nggak mau. Jalan. Ikan hiunya coba lihat ke sini teman-teman. Wah ini baru nih. Ya, waktu itu nggak ada nih. Sekarang ada. Baru ya? Iya. Ini baru guys katanya. Nggak bisa deh. Bohong dia. Itu ikan dugong. Dugong. Duyung. Ini dugong. Dulu ada nih di sini. Ya udah meninggal. Ini dugong yang sudah meninggal. Ini asli atau palsu ya? Palsu lah. Hah? Palsu. Bisa di zoom tuh. Bisa dihitung loh guys. Gaya, lihat sebelah sini. Ini apa? Lobster. Ini apaan? Itu apa ya guys? Sayap apa? Guys itu apa guys? Kasih tahu aku ya nanti. Sayap ikan mola. Sayap ikan guys itu. Ini kepala ikan. Kepala ikan. Ini kulit. Kepala ikan arapaima. Ini kaki siapa? Nggak tahu. Ini ikan diawetin. Guys ini ikannya sudah mati guys. Tapi ini pakai. Lihat ini ikan guys. Lihat dalam kan. Iya, padahal cuma segede gini doang. Dalam kan guys. Serem enggak? Kami mau berenang di sini. Hiunya besar. Hiu kan?
Udah sejam bosen kan. Iya cuma sejam. Pakai dot. Feeding pakai dot. Lihat. Minum susu ya. Ikan yang ngedot. Ikan ngedot. Bukan tahu siapa. Minum susu. Beda. Jangan. Tapi kita masukin loh. Turun. Kamu yang gue makan bakso di depan. Foto dia dah. Oke, sampai di sini dulu ya.